Salah satu cara penyebaran dan pengajaran agama Islam di Indonesia dilakukan oleh lembaga pendidikan yang dikenal dengan sebutan pesantren. Perannya sangat besar dalam masa-masa awal penyebaran Islam di Nusantara. Namun, meski perannya begitu besar, hingga saat ini masih belum jelas sejak kapan pesantren mulai ada di Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan hal berbeda mengenai kapan tepatnya pesantren mulai ada di Indonesia. Dalam buku Atlas Wali Songo, karya Agus Sunyoto, pesantren disinyalir merupakan hasil islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari masa Hindu-Buddha di Nusantara. Kala itu, lembaga pendidikan lokal berupa padepokan dan duku banyak didirikan untuk mendidik para santri. Melalui proses dakwah yang dipelopori oleh Wali Songo, padepokan tersebut diakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Materi yang diajarkan pun diganti menjadi ilmu-ilmu yang bernapaskan Islam. Seiring dengan semakin meluasnya ajaran Islam di Nusantara, padepokan tadi berganti nama menjadi pesantren. Kata pesantren mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid-murid yang belajar di pesantren. Bila dibedah lebih jauh, pesantren berasal dari kata santri. Oleh karena itu, untuk memahaminya kita harus membedah asal-usul dan makna santri itu sendiri. Berkaitan dengan kata santri, ada beberapa sumber yang menyebutkan pemaknaan berbeda. Kata Agus Sunyoto, kata santri adalah adaptasi dari istilah sastri yang bermakna orang-orang yang mempelajari kitab suci, sastra. Sedangkan sumber lainnya mengatakan bahwa itu berasal dari bahasa Jawa, cantrik, yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun ia pergi. Dalam jurnal At-Tagib, Sejarah Pesantren di Indonesia yang ditulis oleh Herman DM, ia mengatakan bahwa kita bisa memahami pesantren setidaknya mempunyai 3 unsur, yaitu santri, kiai atau guru, dan asrama atau pondok. Selanjutnya, banyak orang yang memaknai pesantren semata-mata dengan bentuk bangunan fisik pesantren itu sendiri. Pesantren kerap diidentikan berupa bangunan tradisional yang dihuni para santri dengan kehidupan sederhana dan sangat patuh terhadap kiainya. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengenal pesantren dari perspektif yang lebih luas, yakni perannya dalam penyebaran Islam di Indonesia, mulai dari membentuk dan memelihara kehidupan sosial, kultural, keagamaan, hingga politik. Lebih lanjut, kata pesantren yang berakar dari kata santri dengan imbuhan pe di awal dan an di akhir dapat diartikan sebagai tempat tinggal para santri. Istilah pesantren pada dasarnya merupakan sebuah tempat pendidikan Islam tradisional yang di dalamnya juga terdapat asrama bagi para siswa atau muridnya. Dengan kata lain, para siswa tinggal bersama dan belajar ilmu agama di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kiai. Cikal bakal lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Ahmad Rahmatillah atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Meski pada waktu itu belum disebut dengan pesantren, tapi bisa dikatakan apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Ia juga menjadikan padepokannya sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa. Dari sana, para santri yang berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar Pulau Jawa, datang untuk menuntut ilmu agama. Bahkan tidak hanya dari Pulau Jawa, ada juga santri yang berasal dari Goa dan Talong, Sulawesi. Santri-santri yang telah belajar dan cukup ilmu di padepokan Sunan Ampel kemudian satu persatu pulang ke daerahnya masing-masing dan mengamalkan ilmunya di sana. Maka murid-murid Sunan Ampel tersebut mendirikan padepokan. Seperti apa yang telah mereka dapatkan di padepokan Ampel? Ulama-ulama besar banyak yang lahir dari padepokan tersebut.
Sistem pendidikan ala pesantren yang menjadikan kiai sebagai pusat segala perkara sempat meredup kala perusahaan dagang Belanda VOC datang menjajah. Masyarakat Islam yang taat seakan diasingkan. Para ulama yang diikuti masyarakat dijauhkan pusat pemerintahan karena dianggap membawa potensi terjadinya kerusuhan. Karena itu, pesantren sebagai pusat pendidikan Islam akhirnya cenderung menyingkir dari pusat-pusat pemerintahan. Kiai dan masyarakat berusaha membangun sendiri pusat-pusat pendidikan Islam di pedalaman dengan memanfaatkan apa yang mereka punya. Di bawah kepemimpinan kiai, masyarakat mewakafkan tanah, harta, benda lainnya, hingga tenaga untuk membangun sebuah pesantren. Intinya, masyarakat berkontribusi dengan memberi apapun sesuai kemampuan mereka. Kabarnya, hal semacam ini masih sering terjadi di pesantren-pesantren sampai saat ini. Pesan dari saya, intinya jadi buat para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedih akan wafatnya ulama, meninggalnya ulama, seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu mesantrenkan anaknya ke pesantren agar si anak tersebut menjadi penerus bangsa dan agama. Mungkin itu aja sih pesan dari saya.